Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ayo, siapa dari teman-teman yang memang benar-benar, saya tantang benar, dari gereja mana yang benar-benar tahu tentang sejarah. Sejarah bagaimana sejarah Bible-mu itu ditulis, bagaimana, apakah ada gereja yang memang benar-benar mengajarkan hal itu gitu. Ya, setiap minggu atau benar-benar. Karena sebetulnya sih, kalau belajar dengan sungguh-sungguh, kalau memang belajar sejarah itu pasti akan tahu apa yang sebenarnya tertulis di Bible itu, bagaimana dia tertulis. Orang Kristen sendiri mengakui kalau itu memang ada terjemahan, sehingga memang terjadi banyak bias gitu loh. Dia nanya, kamu masih percaya nggak Yesus Tuhan? Aku bilang enggak dong. Aku bilang, kalau gitu kamu udah bisa dong ngucapin kalimat syahadat. Udah lama, aku bilang dari bulan Februari baru dia kaget. Nah, kamu gimana ini ngucapin kalimat syahadatnya di mana? Kok aku nggak tahu? Dia bilang gitu. Aku tahu. Ya, lanjutannya kan tahu kan? Ya, nah gitu. Naik motor. Masya Allah. Ya itu kondisinya seperti itu gitu. Jadi itu yang puasa pertama dan waktu itu keluarga kan sebulan ya. Jadi prosesnya memang alhamdulillah waktu itu memang lucu sih. Setelah udah mulai ketahuan tuh kayaknya cepet gitu, langsung pada tahu semuanya gitu. Langsung cepet. Jadi waktu itu saya memang cuma dalam hati tuh gini ngomong, gimana kalau misalnya ketahuan suatu saat ada orang lihat saya sedang sholat, yang keluarga yang ini gitu. Terus saya cuma bilang, oh berarti itu Allah udah pengen saya orang-orang pada tahu. Saya cuma gitu aja. Dan benar, besokannya tuh ada yang lihat, ada yang tanya, ada yang, ya itu salah satu teman saya juga nanya gitu kan. Dan udah gitu ketahuan juga sama keluarga gitu, nggak ketahuan juga sama keluarga. Dan akhirnya ya sudah, mereka pada masih bener-bener aneh kan ya. Waktu saya masih ke rumah ibu saya, masih ke rumah adik saya di Bandung. Jadi mereka lihat saya puasa tuh mereka ya gimana gitu, masih gimana gitu. Tapi ya sudah, dijalanin aja. Alhamdulillah. Kalau yang paling serunya sih anak-anak, waktu anak-anak dulu. Jadi mereka puasa pertama tuh kita masih diem-dieman aja gitu, nggak ada yang tahu gitu kan. Ya memang mantan suami papanya kan nggak terima, jadi marah lah dia kalau dia tahu kita puasa. Jadi anak-anak tuh kalau lagi sahur tuh dulu lagi tidur tuh aku bangunin cuman diem aja gitu biar jangan ribut gitu kan. Berapa usia anak-anak saat itu? Waktu itu masih SD. SD ada 3. Putra, putri? Putra 2, 1 putri. Kembar kan yang kedua, ketiga itu kembar. Yang besar Ben, Benedict, yang kedua Verena, yang ketiga itu Timothy. Timothy berapa usianya sekarang? Verena dengan Timothy waktu itu kelas 3 SD kalau nggak salah, kelas 4 SD ya. Saya lupa ya, sekitar kelas 3, kelas 4 SD lah itu waktu itu. Berarti kakaknya di atas itu? Iya. Sudah SMP? Sudah SMP. Belum, waktu itu masih SD. Masih ada juga? Masih SD, tapi dia baru masuk. Tidak. Kalau dia masuk Islamnya itu pasti SMP ya. Dia kelas SMP kelas 1 itu baru masuk Islam itu dia. Cuma sudah diajarkan untuk berpuasa? Enggak, puasanya baru di situ dia. Kalau di situ dia belum. Jadi waktu itu kita masih benar-benar puasa tuh ya gitu, diem-dieman aja semuanya gitu udah. Aku suapin gitu kan, terus saya tuh tidur lagi nggak ini gitu. Diajarin pelan-pelan. Iya, begitu kondisinya. Iya, dan kita langsung lompat tadi. Saya bertanya perihal puasa, berarti sudah menjadi Islam mualaf, walaupun memang seperti tadi kita agak riang saya menyebutkan karena sangat unik. Syahadatnya dilakukan di atas motor dalam perjalanan di mana sudah saling membuncah mungkin rasanya ingin nggak tahan. Saya ingin mengucapkan syahadat gitu mungkin yang dirasakan oleh Bu Siska. Nah mungkin ini adalah pertanyaan sejuta umat pada mualaf pasti, yaitu apa yang membuat seorang aktivis gereja Ibu Siska di mana sangat berpegang teguh kepada keyakinan Yesus adalah Tuhan, penghantar dan tanpa Dia tidak akan sampai doa kita kepada Bapa atau Tuhan. Saking teguhnya memegang prinsip tersebut, ada rasa dislike atau tidak kesukaan terhadap orang-orang atau Muslim atau juga Muslimah yang menolak atas ketuhanan Yesus. Sebenarnya karena kasihan ya. Justru karena kasihan sih sebenarnya sama Muslim waktu itu sama yang pokoknya saya kasihan gitu kan, gimana ya, kalau misalnya kita memahami, meyakini sesuatu, mengetahui sesuatu, terus kita tahu itu salah gitu kan, menurut kita salah ya, oke lah waktu itu berarti kita menurut kita salah. Sama dengan kita juga sekarang mungkin umat Islam
melihat kasihan juga kan, betul. gitu kan. Jadi sebenarnya kita ini saling mengasihani sebenarnya. Apalagi kita bertemu dengan saudara yang beda keyakinan, tapi mereka baik. Iya. Ada rasa. Rasanya sayang banget ya, betul, gitu. Betul. Lu kasihan banget Gak gitu. bisa masuk ke surga bareng-bareng. Gitu kan. Pasti karena itu. Sebetulnya karena itu. Sejak saya kelas 6 SD sih. Saya kelas 6 SD itu mulai. Berarti ya? Ya artinya gini, sejak saya mulai, kalau dalam bahasa orang Kristen tuh menerima Yesus. Nah, kalau udah saat menerima Yesus itu sebenarnya saat saya paham apa sih yang Yesus lakukan gitu kan. Itu pemahaman pemahaman Kristen ya. Waktu kelas 6 SD itu saya ngelihat teman saya yang non muslim gitu. Saya ngelihatnya kasihan kamu nggak masuk surga gitu kan. Nah jadi itu terus, makanya itu saya pengen jadi guru sekolah minggu, makanya saya pengen, ya pokoknya aktif lah biasa di gereja gitu. Jadi sampai saya kuliah tuh juga seperti itu sebetulnya. Di masa itu saya pengen, dan kebetulan roommate saya masuk Islam, jadi rasanya gimana gitu ya, kamu kasihan banget sih gitu kan. Sama seperti saya tahu, makanya ketika saya masuk Islam, saya tahu pandangan mereka ngelihat saya tuh, saya tahu, saya ngerti. Kamu pasti ngira saya kasihan gitu, tapi ya enggak apa-apa, itu kan memang perjalanan setiap orang dan buat saya sekarang ya Mbak, dan waktu itu sebetulnya yang menjadi kenapa gitu saya menjadi akhirnya memilih untuk hijrah gitu kan. Semua itu yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita ini adalah harus ada dasar hukumnya kan ya. Apapun yang kita lakukan. Kebetulan mungkin pekerjaan saya memang di tempat yang memang penuh dengan dasar hukum gitu loh. Jadi apapun kita lakukan ya dasar hukumnya ini. Kenapa harus begini ya karena dasar hukumnya ini. Nah, begitu juga gitu dengan hidup kita sebetulnya. Iman kita itu kalau menurut saya ya memang harus ada dasar hukumnya. Harus jelas dasar hukumnya. Sekarang kalau misalnya dasar hukumnya tidak kita tahu ada banyak kesalahan di sana. Siapa yang tulis, bagaimana sejarahnya. Jadi gini Mbak, untuk mengetahui suatu hukum ya, itu aturan atau peraturan di negeri ini, kalau kita mau ngerti filosofinya kenapa aturan itu keluar, kita harus lihat waktu itu ini aturan ini keluar karena apa? Apa yang terjadi? Latar belakangnya apa? Sejarahnya apa? Nanti dari situ kita mengerti itu. Berarti hukum ini sebetulnya arahnya kemana? Si pembuat hukum itu maksudnya apa? Gitu. Nah, oke, saya memang bukan sarjana hukum, saya tidak berlatar pendidikan itu, tapi pekerjaan saya menuntut saya untuk mengerti masalah hukum gitu. Jadi apapun juga Anda bisa membela diri Anda ketika Anda punya bukti hitam di atas putih. Itu menjadi dasar hukum gitu. Apapun juga ketika Anda ada saksi, itu bisa menjadi penolong Anda ketika itu saksi yang benar. Tapi kalau justru sebaliknya, kalau misalnya dia justru saksinya yang akan menjatuhkan Anda kan itu kan. Jadi artinya dasar hukum itu sebetulnya berat banget gitu kalau menurut saya ya. Itu apalagi kita ini bicara soal iman. Kita beriman yang mana ini akan berlaku untuk selama-lamanya. Bukan hanya sampai kita meninggal loh. Justru berlaku mutlak itu setelah kita berpulang nanti kan. Iya kan? Ketika berpulang dan itu berlaku untuk selama-lamanya, apakah Anda tidak akan berpikir untuk mempersiapkan yang terbaik? Pasti semuanya mempersiapkan yang terbaik. Tapi pengen tahu yang mana yang benar, mana yang salah nih gitu loh. Nah jadi itu yang membuat saya ya tidak bisa berlanjut di situ karena dasar hukumnya, mohon maaf untuk saudara-saudara saya yang non-muslim, yang masih Kristen, ya ayo silakan mempelajari Bible-nya dengan sungguh-sungguh, dibaca yang benar gitu. Dibaca yang benar, pelajari sejarahnya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana terjadinya? Bagaimana sejarah penulisannya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya mungkin tidak bisa di sini mengungkapkan bagaimana sejarah secara jelasnya ya, karena yang punya ilmu itu udah banyak, yang lain di YouTube juga udah banyak yang bisa menjelaskan hal itu. Bagaimana sejarah yang paling sampai saat ini tokoh yang paling saya kagumi ya Menahem Ali ya, Dr. Menahem Ali sama Dr. Bapak Kainama ya. Itu mungkin mereka yang banyak bicara di YouTube atau di ini, mungkin teman-teman bisa lihat, bisa dengar dari mereka lebih jelasnya karena itu memang mereka sesuai dengan pendidikan mereka. Kalau saya mungkin enggak, tapi saya meyakini hal itu karena waktu itu yang teman saya ajarin memang secara analisa. Analisanya seperti apa? Kalau tulisannya seperti ini, karena memang kalau dia sih emang sarjana hukum kalau dia. Jadi secara ininya mungkin dasar hukumnya kita membacanya dari analisa itu. Tapi saya menemukan ada bukti-bukti dokumen-dokumen sejarah yang diungkapkan oleh Dr. Menahem Ali dan itu benar gitu, berkaitan dengan itu gitu. Jadi itu sebabnya saya bilang saya hanya bisa bicara sama teman-teman saya, saudara saya, keluarga saya yang masih di dalam kekristenan, ya silakan mempelajari Bible-nya dengan sungguh-sungguh, bacalah yang benar gitu. Kalau lu emang benar-benar baca yang benar,
insya Allah ketemu lah mana yang apa namanya penjelasannya itu seperti apa gitu. Mungkin itu ya Mbak yang bisa saya jelaskan. Karena memang